Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu selawat yang kita ucapkan maka akan dibalas dengan 10 kebaikan tentunya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, dan insya Allah ya pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan berkaitan dengan durhaka kepada suami. Ya. Durhaka kepada suami. Nah, mungkin sejauh ini kita hanya pernah mendengar istilah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Atau mungkin antum pernah mendengar istilah durhaka kepada anak mungkin? Ya. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah durhaka kepada anak, ya, atau perbuatan yang keliru terhadap terhadap anak. Yaitu misalnya ketika orang tua ya memberikan nama yang sembarangan kepada anak itu. Misalnya diberikan nama dengan makna-makna yang tidak bagus begitu, ya. Itu adalah bentuk durhaka kepada anak misalnya. Nah, dan sering juga kita mendengar istilah durhaka kepada kedua orang tua, dan itu sudah sering-sering dibahas. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu ya, berkaitan dengan durhaka kepada suami. Ya. Artinya ya, pembahasan kali ini lebih spesifik kepada wanita, ya, baik yang sudah mempunyai suami atau yang akan mempunyai suami. Ya. Jadi ini penting untuk dipelajari ya, agar apa? Agar seorang istri, ya seorang perempuan, ya itu bisa memahami bahwasanya dia memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada suaminya begitu. Nah, para jemaah sekalian, di sini Syekh Al-Talawi menukil beberapa dalil ya berkaitan dengan masalah ini. Pertama, Quran surah An-Nisa ayat 34 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira." Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan, kata Allah, yang mereka nusyus, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini An-Nisa ayat 34. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu mura'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami mengajak istrinya ke kamar tidur, yaitu untuk berhubungan begitu ya, lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, apabila seorang suami ya, tiba-tiba mempunyai keinginan terhadap istrinya ya, maka tidak boleh istrinya kemudian melakukan penolakan begitu, itu nggak boleh ya.
Meskipun kata Nabi SAW akan kita bahas juga nanti, meskipun ya, berada di atas kendaraan begitu, berada di atas kendaraan. Nanti akan kita bahas. Maka ketika seorang suami memiliki keinginan kepada istrinya, ya, kemudian sang istri itu menolak, ya, lantas suaminya itu marah, maka kata Nabi SAW, malaikat akan melaknat sang istri itu hingga hingga pagi. Tentu ini bukan sesuatu yang ringan, teman-teman sekalian. Tentu ini juga ya berkaitan dengan masalah ketaatan kepada suami, ya, masalah ketaatan kepada suami. Jadi jangan digeneralisasi bahwasanya berlaku ketaatan itu hanya di dalam perkara seks misalnya, ya. Itu tidak, itu dalam semua aspek ya. Wanita itu wajib taat kepada suaminya. Baik itu dalam perkara eh, tentunya bukan perkara yang bertentangan dengan syariat ya. Wajibnya wanita itu berbakti kepada suaminya, kemudian wajibnya dia melayani dan mengurus suaminya. Itu adalah tugas-tugas istri begitu. Nah, eh, poin lain juga yang mesti kita garis besar, garis bawahi ya, bahwasanya ketaatan wanita kepada suami itu ya berlaku dalam perkara selama itu bukan perkara maksiat. Jadi apabila misalnya ada suami yang menginginkan istrinya agar ada perubahan dalam hal kebaikan terhadap istrinya, maksudnya kebaikannya itu semakin bertambah kuantitas maupun kualitasnya, ya. Karena sebelumnya mungkin sang istri itu belum berjilbab misalnya. Kemudian suaminya dakwahi, berjilbablah begitu ya. Ini wajib perintah agama, maka istri wajib taat ya. Karena selain itu perintah Allah, ya taat kepada suami juga wajib. Ya. Oleh karena itu ketika suami memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf ya, maka istri itu wajib wajib taat ya. Bahkan hingga atau walaupun hanya sekedar izin keluar dari rumah ya. Kalau tidak mendapatkan izin dari suami, maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Bahkan ya eh, ketaatan kepada suami ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dalam hadisnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amaratul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullahu hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu." Kata Nabi SAW, seandainya ya aku diperbolehkan memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuperintahkan kata Nabi SAW seorang istri sujud kepada suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seorang istri belum melaksanakan hak Rabbnya, ya, sehingga ia melaksanakan semua hak suaminya. Bahkan seandainya suami itu menginginkan dirinya saat berada di atas tunggangan, ya, maka ia tidak boleh menolaknya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ini hadis yang sahih, ya. Maka di sini Nabi SAW ya eh, seolah-olah mengatakan bahwasanya sampai ya kata Nabi SAW, kalaulah ya manusia itu boleh sujud sesamanya, ya, maka Nabi SAW akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan saking urgennya ya ketaatan istri kepada suaminya, sampai-sampai ya kalau boleh ya istri itu sujud kepada suaminya kalau itu boleh. Saking urgennya masalah ini. Ya. Jadi masalah ketaatan kepada suami, ya, sehingga kalau dilanggar itu jatuh dalam durhaka kepada suami, ini bukan perkara yang sepele. Ya. Ini bukan perkara yang bisa diremehkan, bukan tidak. Ini perkara yang tidak boleh ya, dianggap enteng. Ini perkara yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW ya kalau boleh sama manusia untuk sujud ya maka seorang istri wanita itu diperintahkan sujud kepada
kepada suaminya. Hadis ini juga berisi pelajaran bahwasanya kita tidak boleh sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Nabi Zat in jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seorang istri belum melaksanakan hak Rabbnya hingga ia melaksanakan semua hak suaminya. Ya. Bahkan seandainya suami itu yang menginginkan istrinya, meskipun hanya di atas tunggangan, di atas kendaraan, maka istri itu tidak boleh menolak. Ya. Saking wajibnya taat kepada suami. Ya. Oleh karena itu, ya wajib bagi seorang istri ya untuk mencari keridhaan suaminya serta berusaha ya berikhtiar menghindari kemarahan suaminya. Dan seorang wanita itu ya tidak boleh ya menahan dirinya ketika suaminya menginginkan ya. Jadi seorang jadi seorang istri ya kapanpun suaminya menginginkan dirinya ya maka itu tidak boleh kemudian sang istri itu menolak ya. Kecuali mungkin dalam keadaan yang tidak diperbolehkan. Misalnya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, atau dalam keadaan puasa wajib. Ya. Dan selain itu, seorang istri juga wajib menjaga rasa malunya terhadap suaminya. Ya. Serta mentaatinya dan menjauhi semua hal yang dapat memancing kemarahan suami. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis lain ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Aku pernah melihat ke dalam surga, kata Nabi SAW. Kulihat di sana banyak sekali penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan aku pun melihat ke dalam neraka. Kulihat di sana kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Imam Az-Zahabi, ya, rahimahullah berkomentar. Hal ini kata beliau, ya, karena sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulnya dan juga suami mereka. Dan mereka pun suka bertabarruj kata beliau, ya. Jadi kata Imam Zahabi, ya, yang menjadi penyebab banyaknya wanita yang menjadi penghuni neraka adalah karena saking sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan, tidak menutup aurat, ghibah, ya, dan lain sebagainya, tabarruj, ya, kata kata beliau. Kemudian durhaka kepada Rasulnya, kemudian durhaka kepada suaminya. Ketika suaminya menginginkan, ya, dia tolak dengan alasan capek lah, apalah begitu, ya. Kemudian suaminya marah, akhirnya dia dilaknat oleh malaikat sampai sampai pagi. Ya. Dan kata beliau, dan alasan wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka adalah karena mereka suka bertabarruj. Ya. Tabarruj itu, teman-teman sekalian, adalah ketika seorang wanita itu keluar rumah, ya, dia menggunakan pakaian yang paling bagus, yang paling indah, yang paling menarik, dengan dandanan, ya, dengan solekan, dan mereka dalam hal ini mempercantik diri ketika keluar rumah ya. Jadi ketika ia keluar rumah berjalan tidak lain kecuali untuk menarik perhatian orang lain ya. Nah, jika wanita itu selamat ya dari fitnah yang tabarujnya yang ia keluar yang ia lakukan itu ya, maka belum tentu orang yang melihatnya, orang lain itu akan selamat dari fitnahnya ya. Makanya kata Nabi SAW apa? Al-mar'atu auratun. Fa idza kharajat istashtarofaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika wanita itu keluar, maka syaitan pun akan meninggikannya, yaitu menjadikannya sebagai pusat perhatian. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Jadi ketika wanita itu ya dia keluar dari rumahnya, maka syaitan ya akan meninggikannya, akan menghiaskannya di pandangan manusia. Sehingga ketika itu wanita itu keluar, ya, maka dia akan menjadi perhatian. Ya.
Maka terlebih ketika mereka berdandan, bersolek, maka itu akan semakin menambah ya fitnah yang akan ditimbulkan. Kemudian dalam hadis lain ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu awratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashtarofaha syaitan wa innaha la takunu aqtaraba ila Allah minha fi qa'ari baitiha." Wanita itu adalah aurat sungguh ya. Jika ia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan meninggikannya, ya, akan menjadikan wanita itu sebagai pusat perhatian. Dan sungguh, ia akan lebih dekat kepada Allah jika ia berada di rumahnya yang paling tersembunyi atau di mihrabnya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah pada manusia sesudahku yang lebih berbahaya kata beliau bagi laki-laki kecuali wanita. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi kata Nabi SAW, sepeninggalan Nabi SAW, ya, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Coba kita bayangkan betapa banyak orang kemudian yang saling berbunuh-bunuhan hanya karena wanita. Berapa banyak orang saling bermusuhan hanya karena wanita. Berapa banyak orang saling ya yang awalnya sahabat, teman dekat begitu. Akhirnya tidak saling sapa karena seorang wanita yang diperebutkan. Jadi wanita itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, sesoleh apapun orang itu, ya, sedalam apapun ilmunya, maka fitnah wanita itu, ya, jika ia tidak mampu membendungnya, maka fitnah itu akan menguasai dirinya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يؤشك أن يفارقك إلينا. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, ya, melainkan istrinya yang berasal dari golongan huril alin, ya, ya, huril ain, ya, berasal dari golongan hurin ain, ya, bidadari, yang mengatakan, janganlah engkau sakiti dia, ya, atau Allah yang akan membinasakanmu. Dia hanyalah sementara saja di sisimu dan hampir saja ia meninggalkanmu menuju kami. Ya, ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, ya. Dan ini hadis hadis yang sahih. Ya, jadi ketika ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, ya, tentu banyak bentuk ya, bentuk pembangkangan kepada suami tentunya, bentuk pembangkangan. Sampai-sampai ya bidadari ya mengatakan bidadari dari golongan huril ain ya mengatakan ya janganlah kau sakiti dia ya. Jangan kau sakiti suamimu begitu. Atau Allah akan membinasakanmu. Dia hanyalah sementara saja di sisimu dan hampir saja ia meninggalkanmu menuju kami. Ya. Ya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua hadis yang kita sudah sampaikan tadi di atas ya, itu menunjukkan bahwasanya besarnya hak suami terhadap istrinya. Ya. Jadi sang istri itu jemaah sekalian harus ya, menetap di rumahnya, beribadah kepada Rabbnya dengan cara dia mentaati suaminya, mengetahui hak-hak suami, tidak sombong di hadapan suami, dan tidak berakhlak buruk kepada suami. Kenapa? Ya banyak sekarang kerusakan yang terjadi pada kaum wanita. Ya. Ini sebagai akibat dari ya, sikap membebeknya mereka, ya. Atau meniru-niru ya terhadap wanita-wanita kafir yang berakhlak rendah, baik ya, dari barat lah begitu. Ya.
Akhirnya apa? Mereka itu gemar ya ketika keluar mereka sambil membuka aurat, lebih bangga membuka aurat begitu dan memakai parfum sambil berjalan-jalan. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Ketika seorang wanita itu keluar ya dan dia menggunakan parfum dan ketika ia melewati sekumpulan laki-laki ya kemudian laki-laki melihat kepadanya maka ketahuilah wanita itu ya seperti pezina ya kata beliau ya lebih disayangkan lagi ya mereka juga ikut-ikutan tidak mentaati suami mereka gitu ya. Ya, padahal mereka mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan terhadap suami suami mereka. Maka di sini Syekh Al-Pahlawi ya, menasihatkan apa kata beliau ya saudara seiman nasihat saya bagi anda janganlah menikah kecuali dengan wanita mukminah yang menutup aurat, senantiasa menjaga diri dan harta Anda, mentahati Anda, serta tidak keluar rumah dengan berdandan dan menggunakan minyak wangi. Sebab ya satu bahtera yang dikemudikan dua nahkoda seringkali jatuh karam. Ya, bila istri Anda termasuk wanita mukminah yang taat, ya, maka nasihatilah ia dengan baik. Jika kita mempunyai istri muslimah, mukminah, ya, maka ketika mereka mulai menyimpang, maka nasihati dengan baik. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wastausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, wa inna a'waja syai'in fi dhila'il a'lah. In dhahabda tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira." Nasihatilah wanita dengan baik, kata Nabi SAW. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu, bagian rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, bagian atas paling bengkok. Jika engkau luruskan, maka engkau pasti mematahkannya. Tapi jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka dari itu nasihatilah wanita dengan baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi wanita itu ya tercipta dari tulang rusuk. Ya. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Jadi mereka itu memang mempunyai karakter yang bengkok begitu. Ya. Kalau kita paksakan untuk diluruskan, ya, maka bisa jadi akan patah. Ya. Tapi kalau kita biarkan, dia tetap akan bengkok. Oleh karena itu, ya, kita nasihati wanita dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya, continue terus menerus sampai mereka kemudian lurus. Jangan langsung dipaksakan begitu. Biarkan dulu mereka menerima dengan perlahan. Begitu. Jangan langsung dipaksakan agar tidak menjadi tulang rusuk yang patah. Kemudian di antara nasihat yang baik terhadap wanita ialah apa? Menyuruh mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar larangannya. Ya. Tentu perbuatan ini yang bisa apa? Menuntun mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian istri yang kita perhatikan yang kadangkala ketika mereka berselisih paham di rumah tangga, ada hal-hal yang mungkin tidak ia sepemikiran dengan suaminya, tidak sepaham, ya, atau ada hal atau keinginan mereka yang tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Dia melayangkan khulu, yaitu minta cerai. Dia menuntut suaminya agar suaminya menceraikan diri. Ya. Maka perilaku ini ya tidak dibenarkan ya dan tidak boleh dilakukan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ayu memuraatin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah.
Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang hak, maka haramlah baginya bau surga. Ya, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ini ya ketika seorang wanita itu ya meminta cerai kepada suaminya tanpa hak begitu. Artinya tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. Ia pisah dengan suaminya, tidak ada alasan yang dibenarkan. Maka kata Nabi SAW, wanita itu diharamkan ya, bahkan mencium aroma surga saja ia tidak dibolehkan, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, jadi seorang istri itu tidak diperkenankan ya meminta cerai kepada suami kecuali dengan sebab yang dibolehkan oleh agama. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Misalnya suaminya itu ya meninggalkan sholat, apalagi sampai mengingkari kewajiban sholat. Kalau sampai pada tingkat dia mengingkari sholat, ya sholat itu nggak wajib begitu, maka jatuhnya dia kufur begitu. Maka dia kufur. Mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang, ya, memaksanya melakukan tindakan terlarang, tidak memberikan hak-hak yang secara syariat harus diterimanya dan alasan syar'i lainnya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini ya wanita boleh mengajukan gugatan cerai apabila ya suaminya sudah didakwahi ya dan ternyata mereka tetap kekeh dengan perbuatan dengan atau dengan maksiat yang mereka lakukan. Maka dalam hal ini tentu wanita itu boleh mengajukan cerai. Setelah dirasa bahwa semua nasihat ya atau pihak ketiga ya dan upaya perbaikan lainnya tidak bermanfaat, barulah ia diperkenankan meminta talak. Adapun tergesa-gesa meminta cerai atau seringkali memintanya karena alasan atau masalah sepele, maka itu tidak diperbolehkan. Para jemaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ya itu berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini ya. Berkaitan dengan durhaka kepada suami ya. Yang pertama apa tadi ya? Kita akan rangkumkan sedikit bahwasanya wanita itu ya wajib taat kepada suaminya, wajib taat. Bahkan kata Nabi SAW, kalaulah manusia itu boleh sujud sesamanya, ya, maka Nabi SAW akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking urgennya ketaatan istri kepada suami. Kemudian ya istri hendaknya menjaga sikap ya, menjaga kelakuannya, menjaga adabnya, menjaga hak-hak suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga tempat tidur mereka. Ya, itu hendaknya seorang istri menjaga itu. Ya, jangan sampai ia durhaka kepada suaminya karena hal-hal yang demikian, karena dia ya, tidak memenuhi hak-hak suaminya. Kemudian jika seorang suami ya menginginkan istrinya ya maka istri tidak boleh menolak dalam hal ini. Kalau sampai istri menolak ya maka ya, kemudian istri menolak dan suaminya kemudian marah padanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Kemudian seorang istri itu tidak boleh membangkang terhadap perintah suami, tidak boleh membangkang selama itu bukan dalam perkara maksiat. Ya. Kemudian jika sang suami itu ya, kemudian seorang istri juga tidak boleh meminta cerai ya jika dalam perkara yang sepele ya. Dikit-dikit ya ceraikan aku, ya dikit-dikit ceraikan aku ya. Suaminya pulang telat dikit karena mungkin ada lembur ya, ceraikan aku misalnya. Ya. Jadi seorang wanita itu harus juga bisa memahami kondisi kondisi suaminya. Kapan seorang wanita ya boleh meminta cerai kepada suaminya? Apabila suaminya ya misalnya sudah melakukan hal yang sifatnya melampaui batas, misalnya mengingkari kewajiban di antara kewajiban syariat misalnya. Jika demikian maka jatuhnya suaminya kufur ya dan istri ya dalam hal ini ya, wajib kemudian meminta cerai. Tapi kalau dalam perkara yang sepele ya maka tidak boleh. Dalam wanita meminta cerai pun ya bukan berarti lantas langsung minta cerai, tidak, ya dinasihati dulu suaminya, ya minta tolong kepada
mungkin kepada ulama misalnya atau kepada pihak ketiga lah minta tolong solusi bagaimana jika memang tidak ada solusi dan stagnan ya nggak bisa lagi dilanjutkan maka istri minta cerai lagi ya minta cerai ya bagaimana lagi gitu kan ya kemudian tambahan sedikit ya kemudian ketika wanita itu keluar dari rumahnya jangan sampai dia melakukan tabarruj karena kebanyakan wanita di zaman sekarang ini ya, seringkali terbalik ya di antara yang dianjurkan dalam syariat kita kan seorang istri dia berdandan di rumah saja dan itu untuk suaminya. Jadi kecantikannya itu hanya untuk suaminya, bukan untuk konsumsi umum. Ya. Namun ketika dia keluar rumah, ya ini terbalik. Keluar rumah ternyata lebih wow, mewah, gemerlap begitu. Bajunya menarik, parfumnya kemana-mana, malah terbalik. Ya. Malah ketika dia keluar rumah melakukan tabarruj dan itu tidak boleh. Jadi diputar ya, diputar balik. Ketika berada di rumah dan hanya dia dengan suaminya, maka berdandanlah dengan semaksimalnya. Karena itu yang dicontohkan para salaf. Ya. Ketika di rumah mereka maksimal di dalam memelihara diri dalam berdandan, tapi ketika keluar rumah, ya, mereka biasa saja. Karena mereka ya hanya untuk melayani suaminya saja, bukan hanya untuk kepentingan kepentingan orang lain, apalagi untuk menjadi konsumsi umum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang Anda sampaikan bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan daya kepada kita semua untuk senantiasa kita berjalan di atas jalan yang hak sesuai dengan perintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru tentunya datang dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.